Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yattaqara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan Syekura, Bapak Kasih, Pak Penyelenggara, Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, dan seluruh jamaah kajian atau pengajian pada Zuhur setiap Ramadan, ibu-ibu yang mulia yang saya cintai, saya banggakan. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puja dan puji syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-12 di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Kita semua adalah lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, aman, damai, selamat, tidak ada halangan syukur juga dapat melaksanakan jamaah salat Zuhur dengan baik dan dilanjut dengan kajian ini. Salawat dan salam moga terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Tentu kita berharap kita yang mengaku sebagai umat Muhammad ini kalau juga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, kita semua yang amat sangat mencintainya, moga-moga dicintainya sehingga pantaslah di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, pantas pula bersama Rasulullah rombongan masuk surga. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita hadis Arba'in An-Nawawi sampai hadis yang ke-9, hadis Tasi'. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzi min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, hadis Arba'in An-Nawawi nomor 9 ini Rasulullah SAW menegaskan, mentakkid dari firman Allah dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah silahkan diambil, dilaksanakan untuk pedoman hidup kita, dan apa-apa yang dilarang harus dijauhi. Di hadis ini Rasulullah mengingatkan juga apa-apa yang telah aku larang atasmu maka tinggalkanlah, dan apa-apa yang aku perintahkan atas kamu laksanakanlah mastata'un menurut kemampuanmu. Fa innama halakal ladzi min qablikum, sesungguhnya rusaknya umat sebelum kamu adalah kasratu masail, banyaknya pertanyaan dan perbedaan ala anbiya'in dengan nabi-nabinya. Pertama, kita diperintah untuk meninggalkan larangan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi sebagaimana juga dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jikalau kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diperintah oleh Allah untuk mengucapkan atau menyampaikan berita kepada para sahabat tentang
jikalau kita ini mencintai Allah, dan seharusnya kita memang harus mencintai Allah, karena umat beriman itu alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah amat sangat kuat. Dan syarat untuk mencintai Allah agar nanti yuhibbukumullahu, agar Allah itu mencintai kita, dan tentu kita semua amat sangat butuh cintanya Allah, butuh kasih sayangnya Allah. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, biar diampuni oleh Allah. Syaratnya adalah fattabi'uni, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Sehingga kalau Nabi melarang, ya kita harus mengikuti larangannya. Mengikuti larangan yang dilarang Nabi itu juga berarti mengikuti sunnah. Jadi ibadah itu bukan hanya melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu juga bagian dari ibadah, karena melaksanakan apa yang diperintah menjauhi oleh Allah maupun Rasulnya. Dan amar tukum, apa-apa yang aku perintah padamu fa'alu, yang aku laksanakan. Cuman Rasulullah memberikan toleransi kemudahan luar biasa. Mastata'tum, menurut kemampuanmu. Tapi ingat ibu-ibu, bapak-bapak, menurut kemampuan iki ya kudu real, objektif apa adanya. Jangan direkayasa. Jangan-jangan seperti video kemarin itu ya, Mas. Pura-pura semaput, pura-pura kalau terus gak kuat apa digenjong karo Satpol PP, karo digawa ning rumah makan, dicepai makanan langsung matane blelek terus mangan. Lho, kurang asem ternyata belido. Itu kan berarti pura-pura tidak kuat. Jenengan semua insya Allah puasa ini kuat, tapi jangan terus pura-pura gak kuat, terus bikin muka, gak boleh. Sholat 5 waktu ya kuat, nggak usah kakean apa istilahnya, kakean alasan untuk ales. Bapak-bapak tidak ada alasan untuk tidak menegakkan sholat 5 waktu, kecuali ibu ada bonus saat haid, saat nifas. Untuk bapak-bapak nggak ada alasan, masuk bapak-bapak males. Gak ada. Itu artinya harus menurut kemampuan kalau menegakkan kewajiban. Tetapi boleh jadi untuk hal sunnah, ya mas tautu boleh sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang diperintah Rasulullah ya kita laksanakan. Jangan bahasanya kita menyelisihi. Dalam sebuah riwayat ada seorang namanya Talhah yang pekerjaannya itu poso terus, naik siang, naik malam, tahajud terus. Ini kan enggak mastahab, berlebihan. Sementara dalam Al-Quran juga ada ayat la taghlu fi dinikum, jangan kau berlebih-lebihan dalam agama. Pas temannya Salman itu berkunjung ke rumahnya, ditemui istrinya, kaget. Loh, Bu, gitu. Sampean kok kuru jengkuris welek cepet tuwek. Ana apa, Bu? Lah piye aku ora diopeni karo pake. Gak diopeni piye to? Lah piye wong sagerawan ya poso terus apa bojoku Talhah. Lah nek bengi tahajud terus ya. Blas gak tahu dijak ibadah bersama yang mendapatkan pahala yang nikmat itu. Akhirnya dilaporkan halnya kepada Rasulullah, dipanggillah Talhah, lalu dituturi. Talhah, kamu bisa menghatamkan Al-Quran? Bisa ya Rasulullah. Berapa biasanya? 1 hari khatam. Loh. Yojo 1 hari toh. 3 hari bisa. Jangan 3 hari, seminggu. Sampai Rasulullah itu memberikan gambaran sebaiknya ya 1 bulan 1 kali khatam itu bagus, 1 hari 1 juz. Itu sudah banyak. Karena dalam hadis Rasulullah pernah Rasulullah matur baca Al-Quran itu minimal 100 ayat. Nah, 1 ayat kan mendekati 1 juz. Kalau kita nggak baca Al-Quran sama sekali, nggak baca Al-Quran 1 juz dalam 1 hari, ya kecuali ibu yang haid, itu dianggap hati kita mati. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Dianggap hati kita mati. Makanya harus baca Al-Quran. Tapi harus terus 1 hari khatam dibaca sendiri loh. Bukan kalau kita khataman bersama masing-masing 1 juz, wong 30 1 jam khatam. Bukan itu. 1 hari sendiri. Ini artinya berlebihan.
Ingat Tolha, dinasih Rasulullah, matamu itu punya haknya, gegermu itu loh, gegermu. Kalau kamu tidur meletakkan gegermu ke tempat tidur itu juga haknya badanmu. Istrimu juga punya hak gitu lah. Jadi artinya ya mohon maaf lah, jangan sampai kita ini mengerjakan sesuatu itu bahasane koyo opo ongrongan pas mumpung puasa. Iya betul, puasa ini memang bulan penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Kita harus beramal sebanyak-banyak, iya, tapi jangan lalu berlebih-lebihan yang sampai haknya mata nggak dipenuhi, haknya badan nggak dipenuhi, haknya istri nggak dipenuhi, haknya kalau jadi guru jangan haknya muridnya nggak dipenuhi, kalau pegawai jangan-jangan haknya negara nggak dipenuhi. Wajib terus nggak nyambut gawe-gawe. Makanya kalau di sini dibuat jadwal bergantian itu bagus lah katanya. Jadi ini contoh Tolha sama Salman yang menghadap pada Rasulullah gara-gara Tolha ini terlalu itu nggak baik. Kisah yang lain, ada 3 sahabat Nabi yang bertamu ke rumahnya Rasulullah di siang hari gini. Rasulullah habis sholat duhur itu layah-layah gitu di kamarnya, lalu ditemui oleh istrinya Bunda Aisyah. Lalu bertanyalah 3 sahabat ini tentang ibadahnya Rasulullah, tentang akhlaknya Rasulullah, tentang puasanya Rasulullah, tentang tahajudnya Rasulullah, tentang sholatnya Rasulullah. Ya jawabnya Bunda Aisyah, ya jangan kau tanya tentang sholatnya Rasulullah, puasa Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling takwa di antara kita. Jangan kau tanya tentang lama dan panjangnya jikalau sholat sampai kakinya abuh. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah kakinya abuh gara-gara kesuwen sholat tahajud? Jangan-jangan kalau bapak ibu abuh sikitnya gara-gara asam urat atau kolesterol tinggi. Rasulullah itu kan lama berdiri sampai abuh gitu. Sampai Aisyah itu pernah menegur, ya Rasulullah, sampai itu kan nggak pernah punya dosa, surga sudah dijamin. Tapi kalau sholat malam, wah ya Allah tahajudnya lupa. Tapi Rasulullah juga tidur gitu. Bukan seperti Tolha tadi, mulai maghrib sampai subuh tahajud sholat tok gitu. Sampai istri ini gak diopain. Sampai pertanyaan istrinya itu, gimana tuh Rasulullah? Kok lupa sekali kalau sholat malam. Sampai Rasulullah mengatur, afala akunu abdan syakura, apakah saya ini salah jika aku ini ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi sudah ditakdirkan diampuni dosa, maksum, nggak punya salah, surga sudah jelas jaminannya, masih sholat malam dengan lama dan bagusnya bacaan. Tak kita dosanya akeh, aku milik jaminan surga. Sholat tahajud murung rakaat, 4 rakaat. Ya uga-uga panjenengan boten, jenengan ibu-ibu ini calon ahli surga semua, pasti sholat tahajudnya luar biasa. 3 orang tadi diberitahu tentang hebatnya Rasulullah seperti itu, lalu dia mengukur diri, nek ngono berarti aku ini yang jauh dari Rasulullah. Kalau begitu, ketiganya berazam, matur kepada Bunda Aisyah, aku ingin tiap malam sholat tahajud, nggak pengen tidur saya. Sing sijine aku pengen puasa terus, nggak pengen berbuka. Sing satunya aku nggak usah nikah, mulai nikah diganggu ya. Iya Pak Ustaz, diganggu apa mengganggu? Ya saling mengganggu, saling butuh. Akhirnya didengar oleh Rasulullah. Rasul buka tabir kamarnya, lalu sahabat kamu tadi yang bertiga ngomong begini ya. Rasulullah mendengar. Akhirnya Rasulullah nuturi, aku ini sholat tahajud tapi aku juga tidur. Artinya tidak semalaman itu tahajud terus. Aku ini puasa, tapi aku juga makan. Puasanya Rasulullah itu yang banyak kan puasa Senin Kemis, yang Yaumul Bid itu. Ya kalau Senin Kemisnya 4, Yaumul Bidnya 3, kan ya 7-8 hari. Enggak terus seperti Bilal yang 1 bulan full, bulan Rajab puasa semua. Karena nyaingi Ramadan lah. Makanya sampai Rasulullah melarang kalau besok puasa hari ini tanggal 30 Sya'ban nggak boleh puasa. Itu supaya ada beda antara 1 bulan sebelumnya dengan Ramadan. Rasulullah juga matur, aku ini juga ibadah, aku ini sholat, aku ini poso. Aku ini juga punya istri kan. Istrinya Rasulullah berapa Ustaz? Sama 9 kan.
dalam satu hidupnya, tapi dalam satu waktu ya 4. Orang kaya wong Madura bojone 10 dadi siji. Itu syariat opo? Ya 4, tapi Bunda Khadijah sendiri. Maka bapak-bapak kalau mau poligami menirulah Rasulullah. Maksudnya langkai dulu mayatnya istri pertama baru boleh nikah lagi. Kayak kaji begitu. Artinya Rasulullah waktu punya Bunda Khadijah itu 1 tok istrinya. Begitu Bunda Khadijah meninggal baru nikah Aisyah. Dan bersama Aisyah itulah istri-istri yang tua-tua, janda-janda, bapak-bapak yang mau wayo, eleng-eleng. Setelah istri pertama meninggal nikahnya, yang kedua yang tua-tua. Zainab itu 67 tahun, Saudah itu ya 70 berapa tahun itu dinikah. Terus Maratul Qibtiyah itu juga janda tua, Ummu Salamah itu janda tua. Terus apa lagi? Karena perintah Allah. Ini para sahabat mati di medan perang, istrinya janda, gak enek sama ini Rasulullah itu kalau kamu mencintai umatmu nikahi. Jadi nikah itu karena memberi status kepada janda-janda tua, memberi nafkah, melindungi, bukan sekedar hanya urusan ya. Nah, wong saiki iki nikah wayo iki karena hobi dan karena nafsu, bukan karena solusi. Nek solusi ya seperti Rasulullah. Bapak Ibu kita lanjut. Jadi perintahnya Rasulullah, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, mastata'tu menurut kemampuan kita. Dan melaksanakan kemampuan itu menurut Allah itu ya menurut tupoksi kita bahasanya gitu ya. Umpamanya melarang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mulai dari yad'una ilal khair. Gampang, semua orang bisa melakukan itu, menunjukkan hal yang baik. Guru-guru, dosen, semua ngajar kebaikan, semua orang bisa terima. Sampaian di warung kopi menunjukkan ini baik, sedekah baik, membantu orang baik, semua orang bisa menerima. Yad'una ilal khair. Tapi kalau sudah sampai tahap kedua, ya'muruna bil ma'ruf, mungkin ada orang yang sudah mulai rodok tersinggung. Ayo ini supaya duhur. Ayo sampean saat ruangan saja. Begitu adzan duhur, adzan sudah dibunyikan sama Mas Topa. Terus lalu ayo jamaah. Mungkin loh, mohon maaf. Ada hati orang-orang yang rodok dengki itu kayak santri-santri dewi. Enggak, kalau di Kemenang enggak. Saya yakin di Kemenang enggak ada gitu. Karena ini warung mungkin ada. Teman jenengan yang jenengan bosi, jenengan bayari sekalipun. Jenengan waktu adzan duhur tiba jenengan ngajak ayo jamaah gitu. Mesti ada sing gerundel enek sing kayak santri odi gitu. Apalagi kalau sudah sampai tataran wayan hauna anil munkar, melarang kemungkaran. Habib Muhammad di Tuban itu sampai dibunuh oleh anak-anak yang mendem toak, sampai akhirnya DPR gawe aturan tentang larang toak di Tuban haram itu ya gara-gara melakukan nahi mungkar. Memang berat apa negara yang seperti ini, klasemen korupsinya Pertamina hampir 1000 dan seterusnya itu. Ayo jenengan menghentikannya piye? Ya menghentikannya ya apa bila kita man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Nah kita nggak mampu, kita bukan pejabat kayak wali kota yang tanda tangan Bu Risma erek Gang Doli ditutup. Itu kan biadi. Ya, kelas kita ya kelasnya Ikhwanuddin ya Fabilisani ya sudah bilisan. Kita nyampaikan ke bupati, ke DPR, ke Pak Kapolres, termasuk ke umat bilisan. Ya isan gitu. Ini tadi sudah yang ketiga atau keempat saya ceramah. Ya sudah bismillah. Ya soalnya memang ya Ikhwanuddin bilisan ya. Nek gak iso bilisan pun fabi qalbi, dengan hati, dengan menolak kemaksiatan itu, dengan mendoakan, memohonkan kepada Allah. Nek tanggane sing berbuat tidak baik didoakan mudah-mudahan dapat hidayah minimal kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang di bagian akhir dari hadis ini adalah fa inna ma ahlakal ladzi min qablikum. Rusaknya umat sebelum kamu itu adalah kasratu masailihim waqtilafu ala anbiya'ihim. Kakean tanya, kakean teko. Jadi bertanya itu boleh, kritis boleh, tapi jangan sampai pertanyaannya yang nanti menunjukkan seperti larangan Allah dalam Quran surat Al-Maidah 1 itu, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum.
Hai orang beriman, janganlah kamu banyak tanya, dengan tanya itu menyulitkan kamu. Bahkan sampai gara-gara pertanyaanmu sampai Allah menurunkan ayat yang ayat itu membebani kamu. Umpamane secara nyata kita ini, mohon maaf ya orang ngepuk. Di antara kita ini kira-kira siapa yang kita ini akan nanti bisa ditakdirkan Allah sebelum mati naik ke ruang angkasa ke bulan. Terus enek kiai pengajian begini terus tanya, Pak Yai tanya, salate tenggene bulan ini kira-kira ngadep kiblate teng pundi Pak Yai? Terus subuhnya jam piro, dhuwure jam piro? Kiai ini bingung. Jawab sing teko pun yo ora ngarah to. Seperti itu akan dilaksanakan. Mau teko sing wajar-wajar urusan tiap hari yang kita alami ini aja yang wajar. Enggak usah banyak tanya, yang tanya itu malah menyulitkan kita. Sehingga dengan demikian ya kita beragama ini sekali lagi haruslah yang sesuai dengan ketentuan Rasulullah tentang bulan puasa. Mamanya dulu pernah pengalaman saya di Kemenak ini ada saudaranya Pak apa ini Pak Sueb ini teman akrabnya Bolone ini. Puasa kalau puasa begini itu nggak kumpul sama istrinya 1 bulan. Ngomong sama saya, aku nek poso itu balas gak kumpul, gak pada punya Parmi, gak kumpul bojone 1 bulan penuh pun, karena suaminya kalau malam itu ngaji terus, istrinya gak minta, yus kesepakatan. Jadi tak katakan kepada beliaunya itu dosa ya. Loh kok dosa? Nyalai Al-Quran. Al-Qurannya itu memang puasa itu minal khaitil abyati minal fajar summa atimus syam. Di sana ada pada malam hari lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Diperbolehkan bagi kamu di malam hari itu untuk melakukan rafas, untuk berpahala tadi mengerjakan ibadah. Iya kan, disebut berpahala, dianggap orang ngaji kata mentok, kumpul sama istrinya itu berpahala. Sampai ada sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah betul dapat pahala ya Rasulullah kalau saya kumpul sama istri saya? Iya, karena kalau suamimu atau kau berkumpul dengan orang lain yang bukan suami istri kan haram, berarti berdosa. Sehingga kalau kamu kumpul dengan istrimu itu berpahala. Hati sokai. Loh kok sampai di Ramadan 1 bulan penuh gak belas? Kita kepada orang Talhah tadi yang benar-benar berada dalam ya Allah kesusahan istrinya sampai memendam kangen pot. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, moga-moga sekali lagi kita bisa proporsional dan kita harus jujur bertanggung jawab atas pernyataan kita. Kalau memang kita sanggup bisa ya harus sanggup, jangan kurang-kurang gak sanggup. Sedekah 10.000 jadi sanggup tapi ngomong aku gak di duit lo, jangan. Berarti jenengan gak mensyukuri nikmat Allah. Jangan-jangan jenengan sing duit-duit itu ditakdirkan Allah gak di duit tenan. Wong duit kok ngaku gak di duit. Jane mampu, tahajud yo mampu tapi gak pernah tahajud. Salat duha jane yang mampu tapi gak mau tahajud duha. Salat sunnah rawatib muakkadah qabla zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat gak mau mengerjakan, alasannya aku gak mampu aku ya. Moga-moga kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan sehat, diberikan kuat, mampu melaksanakan puasa kita sampai akhir, dan tetap sekali lagi proporsional tadi, lebih banyak lebih baik, tapi juga sekali lagi tidak boleh menyakiti diri. Demikian kurang lebih maaf. Bila ilah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.